Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 2300333 dari Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subversi pendidikan. Pengertian subversi pendidikan secara umum, istilah subversi berarti mengamati, mengawasi, atau membimbing kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk melaksanakan perbaikan. Supervisi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan proses prestasi pendidikan, atau bantuan yang diberikan kepada guru dan seluruh staf untuk mengembangkan studi situasi pembelajaran yang lebih baik. Menurut Sujana 2004, supervisi merupakan upaya untuk membantu pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang disupervisi agar mereka dapat melaksanakan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Daryanto dan Tutik 2015, arti supervisi secara morfologis, ematik, dan etologi adalah: secara morfologis, bentuk perkataan supervisi berasal dari super, berarti di atas, dan kata-kata vision berarti melihat, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Yang kedua itu secara sistematik, isi perkataan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Secara etimologi, asal-usul supervisi diambil dalam kata bahasa Inggris supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Selain itu, Piet A. Sehartian dalam Daryanto dan Tutik 2015 mendefinisikan supervisi sebagai suatu usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Yang kedua itu prinsip dan tujuan supervisi. Sugianto 1988, supervisi dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu ilmiah, mencakup unsur yang berupa sistematik, berarti dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Objektif artinya data yang didapatkan berdasarkan pada observasi nyata, menggunakan instrumen yang dapat memberikan informasi tentang proses belajar mengajar dan sebenarnya. Yang kedua itu demokratis. Supervisi bukan bersifat hierarkis yang memposisikan atasan dengan bawahan, namun hubungan kesejajaran saling percaya. Yang ketiga, kooperatif. Pembinaan yang diberikan supervisi sebagai saring atau ideal. Supervisi yang disupervisikan saling memberikan umpan balik. Yang keempat yaitu konstruktif dan kreatif. Hubungan yang demokrasi bukan otokratis menumbuhkan kreativitas dari para guru. Yang C yaitu tujuan supervisi. Tujuan supervisi adalah mengembangkan suatu belajar mengajar yang lebih baik melalui bimbingan dan peningkatan profesi belajar, yaitu dengan memberikan bimbingan agar guru yang disupervisi dapat mengalami peningkatan dalam hal keterampilan mengajarnya. Daryanto 2015 mengumumkan dalam buku pedoman pelaksanaan supervisi pendidikan disebutkan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah
perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya memperbaiki mutu guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas pelayanan, kepemimpinan dan kepembinaan humas relation yang baik kepada semua pihak terkait. Tujuan supervisi dalam meningkatkan mutu kinerja guru yaitu membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya membantu moral kelompok yang kuat dan mempersatu guru dalam satu sistem yang efektif, bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Meningkatkan kualitas mengajar guru baik dari segi strategi, keahlian dan alat pengajar. Menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran. Terakhir, sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi sekolah untuk resepsi guru. Yang ketiga yaitu jenis supervisi pendidikan. Briggs mengemukakan 4 jenis supervisi dari pelaksanaannya. Yang pertama itu korektif supervisi. Kegiatan supervisi lebih dalam bentuk mencari kesalahan orang yang disupervisi. Yang kedua, prevensi supervisi. Kegiatan supervisi lebih pada usaha untuk melindungi guru dari berbuat kesalahan sehingga guru kurang memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, konstruktif supervisi. Supervisi yang berorientasi kepada masa depan dengan melihat kesalahan dan membangunnya agar lebih baik dan melihat hal baru dan berusaha untuk mengembangnya. Yang terakhir, kreatif supervisi. Supervisi lebih mengusahakan perbaikan proses belajar mengajar dan usaha memperbaiki diserah kepada guru sendiri. Supervisor atau kepala sekolah hanya menciptakan situasi yang dapat menimbulkan daya kreatif guru. 4 jenis model supervisi yang dapat dipakai yaitu supervisi terbuka, guru dan kepala sekolah tahu masalah yang dihadapi. Kedua, supervisi kreatif. Guru tidak tahu masalah yang dihadapi tetapi kepala sekolah mengetahuinya. Yang ketiga, supervisi klinis. Guru mengetahui permasalahannya namun kepala sekolah tidak tahu. Yang keempat, mendatangkan pihak ketiga. Jika guru dan kepala sekolah sama-sama tidak mengetahui masalahnya. Yang keempat itu fungsi utama supervisi. Fungsi supervisi menyangkut dalam bidang kepemimpinan, hubungan manusia, pembinaan proses kelompok, administrasi personal, dan bidang evaluasi. Menurut Muthar dan Iskandar 2019, fungsi supervisi pendidikan yaitu sebagai suatu kegiatan yang untuk meningkatkan mutu pendidikan, sebagai memicu dan pergerakan terjadi perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan, dan sebagai kegiatan pembimbing dan pembinaan. Fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang baik sehingga selalu ada usaha perbaikan. Fungsi utama supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Yang kelima yaitu tujuan supervisi. Tujuan umum supervisi dalam pendidikan adalah memberikan bantuan
teknik dan membimbing kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar. Secara opsional, tujuan konkret dan dari supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu kinerja guru dengan cara membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam ciptaan tujuan pendidikan. Meningkatkan keaktivitas kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Meningkatkan keefektivitas dan keefisiensi sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu memaksimalkan keberhasilan peserta didik. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam bidang pendukung terciptanya suasana kinerja yang optimal yang selanjutnya peserta didik dapat mencapai presentasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Yang keenam yaitu sasaran supervisi. Sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi adalah meningkatkan kemampuan profesional guru. Sasaran supervisi dituju dari objek yang disupervisikan. Ada beberapa macam bentuk, di antaranya yaitu supervisi akademik, merupakan serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan keahliannya melalui proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua itu supervisi administrasi. Supervisi yang ditujukan pada pembinaan dan memanfaatkan setiap sarana dan prasarana bagi keperluan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Kelembagaan dalam rangka menyukseskan mutu sekolah dan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu peranan supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi. Seseorang supervisi dapat berperan sebagai koordinator, dapat mengkoordinasikan program pembelajaran dan tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang selanjutnya yaitu sebagai konsultan, yaitu dapat memberikan bantuan bersama mengonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu sebagai pemimpin kelompok. Dalam memimpin sejumlah staf, guru dapat mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang terakhir yaitu sebagai evaluator, yaitu dapat membantu guru dalam menilai hasil dan proses belajar. Nah, kesimpulan dari supervisi pendidikan yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personal dan melakukan perbaikan terhadap salah satu bagian kinerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknik dalam bimbingan kepada guru, staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar.
Seseorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu digunakan dalam maksud untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan penguasaan pengetahuan oleh guru, orang yang disupervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya. Manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalisia seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pencatatan petugas sekolah yang tidak becus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.